Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab munasabah ayat-ayat dan surah-surah, yaitu 1. Hakikat munasabah. Munasabah secara bahasa adalah perpadanan dan kedekatan, yaitu tempat kembalinya ayat-ayat kepada suatu makna yang menghubungkan dengannya, baik yang umum maupun yang khusus, yang bersifat logika, indrawi, hayalan, maupun hubungan yang lain atau keterkaitan yang bersifat logika, seperti antara sebab dengan akibat, antara dua hal yang sepadan, dua hal yang berlawanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faidah munasabah. Faidahnya adalah menjadikan bagian-bagian ayat itu berkaitan dengan yang lain. Materi selanjutnya yaitu sebab-sebab munasabah. Yang pertama adalah pemadanan, yang mana menyambungkan sesuatu yang sepadan dengan padanannya adalah kegemaran orang-orang yang berakal. Contohnya pada Quran Surah Al-Anfal ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Ayat ini disebutkan setelah ayat keempat dari surah Al-Anfal, yaitu ulaika humul mu'minuna haqqan. Dari ayat-ayat ini Allah menyuruh nabinya meneruskan berjihad walaupun para sahabatnya tidak menyukainya, sebagaimana dia keluar dari rumahnya untuk mencegah rombongan unta atau untuk berperang, dan mereka para sahabat juga tidak senang. Maksudnya itu bahwa ketidaksukaan mereka terhadap pembagian harta rampasan adalah seperti ketidaksukaan mereka ketika keluar untuk berperang. Padahal keluarnya mereka itu mengakibatkan mereka mendapatkan kebaikan, pertolongan, harta rampasan, serta kemuliaan Islam. Demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah pada pembagian rampasan itu. Maka hendaklah mereka itu tunduk kepada perintah dan meninggalkan hawa nafsu mereka. Yang kedua adalah penyebutan lawan kata, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dari ayat di atas bahwa permulaan surat ini berbicara tentang Al-Quran yang merupakan hidayah untuk kaum yang beriman. Maka ketika Al-Quran itu telah menyebutkan secara detail, secara sempurna sifat-sifat orang-orang yang beriman, maka ia akan menyambungkan dengan penyebutan orang-orang kafir, sehingga antara keduanya ada titik temu yang bersifat abstrak, yaitu lawan kata dari sisi ini. Sehingga ada hikmahnya, yaitu menimbulkan kecintaan dan keteguhan untuk tetap menjadi yang pertama. Yang ketiga adalah penyebutan secara beruntun atau istighraq, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Dari ayat ini, Az-Zamakhsyari itu berkata, ayat ini menggunakan metode istighraq, yang mana Allah menyebutkan penampakan aurat dan penutupnya dengan daun-daun untuk menampakkan karunia tentang penciptaan pakaian.
Dan karena ketelanjangan dan terbukanya aurat itu merupakan aib yang tercela, dan dari ini memberikan pengertian bahwa penutup aurat merupakan pintu takwa yang sangat. Selanjutnya adalah kaidah-kaidah munasabah. Ada beberapa ulama mutaakhirin yang berkata, kaidah umum yang menunjukkan hubungan antara ayat pada seluruh Al-Quran adalah jika kamu memerhatikan tujuan umum dari surat itu, lihatlah pendahuluan apa saja yang dibutuhkan untuk sampai kepada tujuan itu. Dan bagaimana tingkatan-tingkatan pendahuluan itu dalam hal kedekatan dan kejauhannya dari apa yang diminta. Lihatlah alur pembicaraan pada pendahuluan tersebut serta pendekatan-pendekatan kejiwaan dalam kurung seni yang dibutuhkan oleh balaghah sastra untuk menyampaikan maksud dengan menghindarkan sesuatu yang menyulitkan pemahaman. Nah, inilah kaidah umum yang menguatkan pengetahuan terhadap hubungan antar bagian Al-Quran. Jika kamu telah melakukannya, maka jelaslah bagimu susunan Al-Quran itu secara terperinci antara setiap ayat dan setiap surah. Di sini ada beberapa tambahan, yaitu yang pertama adalah ayat-ayat muskil, yang mana ayat-ayat muskil ini adalah ayat yang sulit dipahami atau dimengerti. Contohnya itu Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-19, yang mana hubungan antara awal dan akhir surahnya sulit dipahami. Surah ini semuanya itu berbicara tentang penjelasan keadaan hari kiamat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sulit dipahami karena tidak ada perbedaan gitu. Semuanya itu menjelaskan tentang hari kiamat. Yang kedua adalah persesuaian antara pembukaan dan penutup surah. Di sini contohnya surah Al-Qasas, yang mana surah ini dimulai dengan penyebutan kisah Musa dan kemenangannya dan perkataannya, yaitu Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Quran Surah Al-Qasas ayat 17. Serta dilanjutkan dengan keluarnya Musa dari negerinya. Kemudian surah ini ditutup dengan perintah kepada Rasulullah agar tidak menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Dan di sini pula ada hiburan serta janji yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Hiburannya adalah keluarnya beliau dari Mekah, janjinya beliau masuk kembali ke. Yang ketiga adalah munasabah permulaan surah dengan huruf yang terputus-putus. Az-Zarkashi berkata di dalam Al-Burhan, di antaranya adalah permulaan surah-surah dengan huruf-huruf yang terputus-putus dan pengkhususan setiap surah dengan huruf yang dijadikan sebagai huruf awalnya. Jadi di situ ada pengkhususan. Seperti alif lam mim itu tidak menempati kedudukan alif lam ra, dan tidak pula ha mim, dan tidak pula ta sin. Contohnya itu seperti Qaf, surah Qaf. Di dalamnya banyak disebutkan kata-kata yang ada huruf Qaf-nya karena diawali huruf Qaf. Pada surah Yunus, kata-kata yang disebutkan dengan huruf ra sekitar 200 kata atau lebih. Karena itulah dimulai dengan alif lam ra, seperti itu. Yang terakhir adalah persesuaian nama-nama surah dengan isi kandungannya. Sebagaimana di dalam kitab Al-Ajaib karya Al-Kirmani disebutkan, 7 surah tersebut dinamai dengan ha mim dengan nama yang sama karena adanya keserupaan yang merupakan ciri khasnya, yaitu setiap surah
darinya dimulai dengan penjelasan tentang Al-Quran atau sifat Al-Quran dengan jumlah ayat yang hampir sama dan keserupaan pembicaraan dari sisi zahirnya. Jadi di situ ada beberapa keserupaan gitu. Entah itu penjelasan tentang Al-Quran atau sifat Al-Qurannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab ayat-ayat mutasyabihat. Al-mutasyabih secara bahasa berasal dari kata dasar shibahu, yang mana dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullah, asyinu wal ba'u wal ha'u adulu wahidun yadulu ala tasyahib asyai'i, bahwa huruf asyin, al-ba, dan al-ha satu dasar kata yang menunjukkan kemiripan sesuatu. Berkata lagi, Ar-Raghib al-Asfahani rahimahullah menjelaskan bahwasanya al-mutasyabih sebuah kata turunan dari maknanya adalah sebuah kemiripan. Maka al-mutasyabih secara bahasa adalah sesuatu yang memiliki kemiripan satu dengan yang lain. Mungkin bab ini sudah pernah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, dan di sini lebih kepada contoh-contoh ayat mutasyabihat itu sendiri. Maksud contoh yang dikehendaki dalam hal ini adalah itu untuk menceritakan sebuah kisah yang sama dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, serta fasilah-fasilah yang tidak sama. Bahkan kadang-kadang pada suatu tempat dikatakan terlebih dahulu dan pada tempat yang lain diakhirkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittah. Dan yang artinya, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Quran surah Al-Baqarah ayat 58. Dan pada surah Al-A'raf yaitu wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada. Dan yang artinya, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jadi bisa jadi ayat mutasyabihat di sini kisah yang sama, bentuk berbeda, dan fasilah-fasilahnya itu kadang pada suatu tempat dikatakan dikatakan terlebih dahulu di tempat yang lain, dan di tempat yang lainnya lagi bisa dikatakan di akhir. Contoh yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin, yang artinya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Sedangkan pada surah Luqman sendiri yaitu huda wa rahmatul lil muhsinin, yang artinya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Luqman ayat 3. Nah, karena pada surah Al-Baqarah itu membicarakan tentang keimanan, maka yang keimanan itu cocok untuk disebutkan pada kata lil muttaqin. Dan ketika di sini menyebut rahmat, maka kata tersebut cocok untuk disebutkan pada kata al-muhsinin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Itu hanya beberapa contoh yang saya sampaikan. Selebihnya itu masih banyak lagi contoh-contoh dari ayat mutasyabihat itu sendiri. Dan untuk pengertiannya saya hanya memberi
menuliskan di PPT itu hanya secara bahasa dan istilah. Selebihnya itu sudah diterangkan oleh kelompok sebelumnya. Terima kasih dari saya.